Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni dengan NIM 2288250033. Di sini saya akan mereview bab 1 dari buku pengantar ilmu sejarah. Istilah yang memakai kata sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah itu ada dua macam, yaitu yang terjadi di luar pengetahuan manusia, disebut juga sejarah objektif, dan yang terjadi sepengetahuan manusia disebut juga sebagai subjektif. Pengertian sejarah secara negatif. Mitos menceritakan masa lalu dengan waktu yang tidak jelas, kejadian yang tidak masuk akal. Sejarah itu bukan filsafat. Bicara tentang manusia, maka manusia itu ialah manusia pada umumnya. Manusia yang ada pada gambaran angan-angan. Ilmu alam. Hukum-hukum berlaku secara tetap, tidak pandang orang, tempat, waktu, dan suasana. Sastra. Sejarah berbeda dengan sastra, setidaknya dalam 4 hal: cara kerja, kebenaran, hasil keseluruhan, dan kesimpulan. Pengertian sejarah secara positif. Ilmu tentang sejarah. Sejarah hanya berbicara tentang manusia, akan tetapi juga bukan cerita tentang masa lalu manusia secara keseluruhan. Waktu. Dalam waktu terjadi 4 hal: perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Makna sosial. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah ialah ilmu tentang sesuatu dalam makna sosial. Sejarah itu ilmu mengenai satu-satunya unik, karena sejarah hanya menulis peristiwa, tempat, dan waktu yang hanya sekali terjadi. Definisi sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Jangan dibayangkan bahwa membangun masa lalu itu kepentingan masa lalu sendiri. Analisis kritis. Apa perbedaan sejarah dengan ilmu sosial lain? Sejarah berfokus pada peristiwa masa lalu yang terjadi sekali dan bersifat kronologis. Sementara ilmu sosial lain, seperti sosiologi atau antropologi, meneliti pola-pola masyarakat yang bisa diulang di masa kini atau mendatang. Mengapa sejarah disebut ilmu tentang waktu? Karena sejarah menelusuri perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan dalam masyarakat melalui dimensi waktu. Apakah sejarah lebih dekat ke ilmu atau seni? Sejarah dianggap lebih dekat ke ilmu daripada ke seni, karena menggunakan metode ilmiah, sistematis, dan berlandaskan pada data serta sumber yang telah diverifikasi. Definisi sejarah menurut Kunto Wijoyo di era digital. Satu, masyarakat digital lebih bijak dan menyikapi informasi sejarah, termasuk melawan konteks hoax. Contoh aplikasi 17 Agustus 1945 yang bersifat faktual karena terjadi secara nyata dan didukung oleh bukti fisik. Diakronis karena merupakan proses perjuangan panjang kemerdekaan yang berlangsung secara historis ideografis, karena peristiwa ini tidak hanya berupa fakta, tetapi juga dinarasikan dalam bentuk teks yang mudah dipahami. Empiris karena sumber-sumber peristiwa proklamasi telah diuji secara ilmiah melalui beragam bukti. Penutup. Dengan mempelajari sejarah secara kritis dan ilmiah, kita dapat mengambil pelajaran berharga untuk masa depan serta menghargai keberagaman budaya dan pengalaman manusia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan sejarah sebagai warisan yang berharga demi kemajuan dan kebaikan generasi mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.